Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena saat ini kami boleh bertemu kembali dalam kehidupan yang statistika. Amin. Ya, sebelum saya mulai perkuliahan, saya berikan petunjuk dan doa kepada semua. Minggu depan, hari kita ada serentak di seluruh Indonesia. Karena kita akan sebenarnya libur nasional di situ. Tetapi kita di sana tidak masuk ujian akhir semester, ujian semester. Karena tetap kita masuk minggu depan, kita akan menerima materi ujian akhir, ujian kita akan masuk ujian semester minggu depan. Tetap masuk walau masih mencoblos, kalau kalian mencoblos di tempat masing-masing, tapi kita akan ujian. Nah, waktu ujian minggu depan, kita hanya terima materi soal. Lalu setelah itu kerjakan 1 minggu waktunya untuk mengumpul hasil ujian semester. Apa ujiannya? Ujiannya ialah buatlah sebuah makalah. Entah makalah apapun itu, atau sebuah tulisan yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Ya. Jadi kalau kalian membuat artikel, boleh sesuai dengan tata cara penulisan artikel. Kalau kalian membuat makalah, buatlah sesuai dengan cara penulisan makalah. Kalau kalian membuat proposal skripsi, buatlah sesuai dengan proposal skripsi. Terserah, pilih kalian dari pelajaran yang telah kita pelajari selama 1 semester ini. Kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat proposal skripsi, bagaimana membuat artikel ilmiah, bagaimana membuat makalah. Hari ini kita akan belajar makalah. Bagaimana cara membuat makalah. Pilih salah satu dari sana, buatlah makalah itu. Itulah ujian semester. Ya. Tetapi minggu depan tetap masuk untuk menerima ujian itu. Lalu dikerjakan 1 minggu dan tanggal 16 Desember dikumpul ke saya dalam bentuk Word file. Nanti bagaimana cara mengirimkannya saya akan tuliskan dalam ujian kita minggu depan. Diikutilah cara mengirimkan file dan ditulis bentuk file Word supaya nanti bisa saya nilai. Itu dulu pengantar ya untuk ujian semester. Baik, kita akan masuk pada pelajaran atau kuliah hari ini yang berkaitan dengan tata cara penulisan makalah atau tugas kuliah. Nanti 4 tahun ke depan kalian akan membuat makalah atau tugas kuliah. Bagaimana membuat tugas kuliah itu atau makalah itu? Itu yang akan kita pelajari dalam sesi hari ini. Jadi kita akan membuat bagaimana cara membuat makalah atau tugas kuliah. Nah, pertanyaannya adalah apa itu makalah? Nah, makalah menurut Purwadarminta adalah uraian tertulis yang dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih lanjut. Jadi ada makalah, ada tulisan uraian yang lebih lanjut, ada makalah. Nah, makalah juga bisa disebut sebagai sebuah karya tulis atau karya tulis ya, yang di dalamnya terdapat buah pemikiran dari seorang penulis. Dan di dalam makalah itu ada buah pemikiran kita sendiri yang belum pernah dipublikasikan atau bersikap ini, belum pernah dipublikasikan. Itu makalah. Itu menurut Purwadarminta. Nah, menurut Kamus Umum Besar Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 2 hal pengertian atau definisi dari makalah. Yang pertama itu sebagai tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Itu makalah. Lalu dalam hal ini kita kan sedang kuliah di perguruan tinggi, berarti pengertian yang kedua inilah yang mau kita capai.
Itulah makalah. Apa ciri-ciri, fungsi, dan jenis makalah? Nah, ciri-ciri makalah itu ada 4. Yang pertama, sebuah hasil dari laporan pelaksanaan suatu kajian atau suatu kegiatan di lapangan mengenai masalah yang muncul. Nanti dibuat sebuah kajian yang mendalam. Ada topik, kalian buatlah makalahnya. Berarti akan dikaji, dibahas, didiskusikan. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman tentang teori. Jadi ada demonstrasi teori. Kemampuan kalian lah untuk menerapkannya itu. Prosedur terkait masalah. Itu yang ketiga ciri. Yang keempat, yang ketiga, menunjukkan kemampuan untuk memahami teori. Jadi ada teori yang harus kalian pahami, lalu dari mana sumbernya, lalu bagaimana kalian menggunakannya dalam sebuah makalah. Itu ciri. Jadi ada di situ ada pemahaman teori, ada kegiatan lapangan, ada teori, dan bagaimana mahasiswa mampu mengolah teori itu. Dan yang keempat ialah mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki ketika menyusun berbagai sumber informasi. Jadi ada informasi-informasi melalui data, melalui buku, melalui artikel, melalui internet, atau melalui fakta empiris di lapangan. Kalian susun itu. Itulah disebut dengan makalah. Tentu ada fungsi. Apa fungsinya makalah itu? Makalah itu berfungsi untuk melatih kita agar mampu menyusun karya ilmiah. Jadi melatih, ya. Dan ini latihan. Jadi kalau nanti kalian ditugasi untuk membuat makalah di kelas, itu melatih kamu atau melatih kalian menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Lalu untuk memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis, maupun konsep praktis. Kemudian memperluas wawasan keilmuan kita. Dan kemudian memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Itu fungsi makalah. Lalu tentu ada jenis makalah. Makalah itu ada 3 jenisnya. Yang pertama deduktif. Deduktif itu berarti makalah yang berdasarkan kajian teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Jadi ada masalah yang dibahas, lalu ada kajian teori yang kita lakukan, itu deduktif. Nah, kemudian yang kedua ialah induktif. Apa itu induktif? Ialah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif dalam hal apa saja yang diperoleh di lapangan, tetapi masih relevan dengan pembahasan. Jadi dia berdasarkan fakta di lapangan. Itu dikaji, itu namanya induktif. Dan yang ketiga ialah campuran. Campuran itu berarti antara deduktif dan induktif. Makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teori, data empiris, bisa dibilang makalah campuran ini adalah kombinasi antara makalah deduktif dan induktif. Ya. Nah, kita sudah mengerti apa itu ciri makalah, fungsi makalah, dan apa itu jenis makalah. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagaimana dan apa itu struktur makalah. Nah, struktur makalah itu apakah sama dengan struktur proposal skripsi atau struktur skripsi dan struktur artikel? Beda juga. Nah, kita akan melihat bagaimana struktur daripada makalah. Yang pertama itu ialah cover. Yang pertama itu harus ada cover atau cover dari sebuah makalah. Ini harus ada cover. Cover itu kan seperti biasanya halaman depan, gitu ya. Misalnya contoh begini, makalah itu kan judulnya konsep pendidikan agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri 1 Medan. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah dan statistika. Dosen pengampu kami harap. Nah, nanti ini harus seperti ini harus kalian pilih. Nanti kalian buat seperti ini, makalah yang akan kalian buat dalam tugas akhir nanti seperti ini bentuknya. Disusun oleh misalnya Noel Harahap, program studi pendidikan Kristen sekolah tinggi dan sebagainya. Nah, ini nanti harus ada, inilah bentuk format yang akan kalian ikuti ketika membuat cover makalah. Kalau kalian membuat itu makalah dalam ujian akhir atau ujian semester nanti. Nah, selain makalah cover, yang kedua ialah kata pengantar. Nah, kata pengantar juga merupakan salah satu bagian yang harus ada dalam sebuah makalah. Sesuai namanya, fungsi dari kata pengantar adalah sebagai pengantar agar pembaca memiliki pandangan umum terhadap makalah yang kita buat. Ya, baru cara penulisan kata pengantar pun bermacam-macam. Selengkapnya bisa kita lihat dalam contoh nanti. Nah, kemudian selain kata pengantar, ada juga daftar isi.
Daftar isi contohnya seperti ini. Nah, daftar isi, judul, kata pengantar, daftar isi, satu pendahuluan, kata masalah, rumus masalah, tujuan pembahasan. Baru dua pembahasan, pengertian, sumber, baru sejarah, baru peranan, ini contoh ya. Baru bab 3, ini bukan bab 2, bab 3 penutup. Bab 4, daftar pustaka. Ini contoh sebuah daftar isi. Kemudian selain daftar isi harus ada pendahuluannya. Pendahuluan ini maksudnya apa itu isi dari pendahuluan ini? Isi dari pendahuluan itu adalah latar belakang. Inti dari sebuah latar belakang adalah jawaban dari pertanyaan yang mengarah pada pembuatan makalah tersebut. Misalnya, mengapa kita membuat atau membahas topik itu? Untuk apa kita melakukan penelitian tersebut? Apa yang membuat kita ingin menyelesaikan masalah tersebut? Itulah latar belakang. Artinya latar belakang itu harus ditulis sangat mudah dimengerti. Nah, selain membuat jawaban atas sebuah pertanyaan, latar belakang juga harus membuat data-data atau fakta-fakta yang mendukung. Contoh itu latar belakangnya. Ini contoh latar belakang. Nah, contoh latar belakang ini, misalnya contoh ini seperti ini. Setiap individu pasti memiliki manajemen dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Dengan adanya manajemen, maka diharapkan semua aktivitas dapat dilakukan dengan sistematis dan berurutan maksimal sehingga mendapatkan hasil yang baik. Sebuah organisasi pun ataupun perusahaan tentunya membutuhkan adanya manajemen untuk mengatur kinerja dari anggota agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan mendapat hasil kerja yang baik. Salah satu manajemen yang penting adalah adanya manajemen keuangan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Ini contoh latar belakang masalah. Nah, kemudian selain latar belakang masalah, kita akan membuat rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah kita bisa mengisinya dengan beberapa pertanyaan yang nantinya akan mampu menjelaskan yang nantinya akan kita jelaskan di bagian pembahasan. Pertanyaan tidak perlu terlalu banyak, cukup 2-3, itu bisa sampaikan beberapa minggu yang lalu, supaya bisa kita mengerti secara jelas persoalannya. Jangan terlalu banyak. Contoh ini, rumusan masalah. Apa pengertian dan fungsi manajemen keuangan? Dari mana sumber dana perusahaan? Bagaimana secara perkembangan manajemen keuangan? Apa peran manajer keuangan? Siapa pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan? Ini contoh. Ini 5, ini terlalu banyak. Tapi minimal 2 dan maksimal 3 sebenarnya. Nah, tujuan makalah itu ialah merupakan bagian yang berisi tentang tujuan dibuatnya makalah tersebut. Tujuan bisa dituliskan secara singkat dan menggambarkan secara jelas manfaat dari pembuatan makalah tersebut. Misalnya seperti tujuan, mendeskripsi pengertian dan fungsi manajemen keuangan, mendeskripsi sumber dana perusahaan, dan sebagainya. Kemudian pembahasan isi. Nah, ini kan pembahasan isi ini. Nah, pembahasan. Nah, apa isinya? Pembahasan isi ini. Nah, pembahasan isi merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Bagian ini berisi yang pokok dari masalah yang kita bahas. Tentu saja pembahasan di bagian ini harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Isi biasanya mencakup tentang landasan teori, uraian materi, serta solusi atau penyelesaian dari sebuah masalah. Contoh ini pembahasan bab 2. Nah, pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu nanti bisa kalian baca. Baru penutup. Penutup biasanya terdiri dari sub, kesimpulan, dan saran. Ya. Dan kesimpulan, lalu saran. Kesimpulan itu apa? Itu sudah kita bahas kemarin. Ini sebuah kesimpulan dan ini saran. Nah, kemudian kalau sudah ada saran, berarti sudah terakhir daftar pustaka. Inilah daftar isi dari sebuah makalah, ya. Pembahasannya tadi sudah kita buat. Nah, kalau sudah selesai daftar isi dan pembahasannya sampai kepada kesimpulan saran tadi, maka sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat makalah. Ini penting. Bagaimana cara kita membuat makalah? Ini yang harus kita coba bahas sekarang. Nah, caranya ialah tentukan tema atau topik bahasan. Itu yang pertama. Tentukan tema atau topik pembahasan. Kalau tidak ada topiknya, tidak ada temanya, susah membuat makalah.
Dalam membuat makalah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tema atau topik yang ingin kita bahas. Jika kita mendapat tugas dari guru dosen dan temanya telah ditentukan, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ya. Nanti kan dalam ujian semester kan kalian tidak saya berikan temanya. Jadi kalian yang harus mencari temanya, membuat makalah, membuat artikel atau membuat proposal skripsi. Kalian yang akan mencari temanya atau topiknya. Nah, jadi bukan saya, kalian yang mencari. Nah, tapi kalau belum, kita harus memikirkan dulu tema atau topiknya. Hal tersebut dikarenakan pemilihan tema akan mempengaruhi tingkat kesulitan serta estimasi waktu pengerjaan makalah tersebut. Jadi buatlah makalah yang bisa kau kerjakan 1 minggu. Jangan nanti kau buat temanya, tulisannya tidak bisa kau kerjakan 1 minggu. Lewat waktu, maka nilai kalian kurang. Nah, kemudian setelah ditentukan tema, tentukanlah judul dari makalahmu itu. Harus ada judul. Ingat, judul itu harus capital letter. Semua harus huruf besar. Jangan buat huruf kecil besar gitu ya. Nah, setelah itu kumpulkanlah bahan-bahan referensi. Cari buku-buku. Supaya nanti kalian membuat catatan kaki dari makalah kalian itu, ada rujukan-rujukan. Nah, setelah ada referensi, baru tulislah makalah secara sistematis. Buatlah sistematikanya tadi, yaitu daftar isinya. Buatlah sistematis, buat daftar isinya seperti ini, daftar isi. Kata judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pilihan, 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Nah, setelah itu, setelah kita sudah membuat sistematikanya secara baik, suntinglah makalah itu. Sunting artinya sudah kita kerjakan, kita baca ulang lagi, kita sunting. Sudah cocokkah langkah-langkah ini sesuai dengan aturan mainnya? Sudah cocokkah catatan kakinya dan sebagainya? Nah, baru buatlah kesimpulan dari tulisan kita. Nah, inilah cara membuat makalah sederhana. Jadi nanti materi ini akan saya sampaikan kepada kalian. Lalu lihatlah bagaimana cara membuat makalah yang baik. Dan nanti pada ujian semester kalau kalian tertarik membuat makalah, inilah langkah-langkahnya. Kalau tertarik membuat proposal skripsi, lihatlah catatan sebelumnya. Kalau tertarik membuat artikel, lihatlah catatan kita sebelumnya. Demikian ya, ini materi pertemuan kita hari ini. Saya yakin kalian bisa memahami. Nanti akan saya kirim lagi ke grup kita videonya untuk kalian pelajari. Jadi ingat, minggu depan kita ujian, minggu depan akan masuk ke kelas, dan artinya bukan datang ke kampus, bukan. Kita akan tetap daring. Saya akan bagikan bahan ujiannya, dan pertanyaannya hanya satu, buatlah makalah. Apakah makalah, apakah artikel, apakah proposal skripsi Anda. Jadi ikuti nanti tata caranya. Lalu dikumpul tanggal 16 Desember sampai pukul 15.40 maksimal, sesuai dengan jam perkuliahan kita. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan tentang ini sebelum kita tutup? Cukup jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk tugas ini, judul makalahnya bebas ya, Pak? Bebas. Untuk bebas. tugas nanti, untuk di ujian kita nantinya, Pak? Ya, bebas. Bebas. Nah, saya kepikiran satu judul, Pak. Namun ini sedikit kontroversi, tapi saya ingin mengulasnya dengan baik, Pak. Saya ingin membuat judul dengan tema Allah Maha Kecil, Pak. Silakan saja, nggak apa-apa. Ya, ingat ya, yang mau kita nilai nanti bukan substansi dari tulisanmu. Yang kita lihat nanti ialah bagaimana kamu, apakah memenuhi standar penulisan ilmiah. Apakah sesuai cara menulis catatan kaki, mengikuti aturan-aturan penulisan makalah atau artikel atau proposal. Itu yang mau dinilai. Jadi bukan soal isi yang kamu tulis. Ya, jangan terjebak nanti kamu soal isi yang kamu tulis. Nanti bisa saja kau pikir ini sudah skripsi betul, dan bukan. Ini adalah latihan saudara apakah sudah memahami mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah atau tidak. Ya, itu yang mau dinilai nanti dalam perkuliahan ini. Ini masih latihan bagi kalian membuat sebuah makalah, membuat sebuah artikel. Ya. Maaf karena putus jaringan ya.
Oke, putus jaringan tadi makanya tidak bisa jalan. Oke, sudah jelas tadi pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi kira-kira? Tidak. Baik, kalau tidak ada, terima kasih karena perkuliahan kita sudah berakhir 1 semester. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dalam memahami penulisan karya ilmiah. Dan jika ada perkataan salah selama pelajaran kita, kuliah kita selama 1 semester ini, mohon dimaafkan ya. Saya yakin ada kekurangan saya sebagai dosen penampu mata kuliah ini. Kiranya apa yang saya sampaikan itu berkenan bagi kalian untuk mempersiapkan diri menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab dan siap menuliskan karya ilmiah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Salam buat orang tua, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan untuk akhir ujian semester. Demikian dari saya ya. Baik, sebelum kita kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami telah mengakhiri perkuliahan 1 semester ini. Kiranya Tuhan menolong kami memahaminya, mengertinya. Engkau berkati setiap pelajaran yang kami dapatkan, sehingga itu membekali kami untuk mempersiapkan diri memasuki tahapan perkuliahan selanjutnya di setiap jenjang. Berkati orang tua kami sehingga mereka sehat panjang umur, berkatilah pekerjaan mereka sehingga mereka dapat mengerjakan kami dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, berkati seluruh akademika, dosen dan mahasiswa dan staf supaya dapat melakukan tugas perkuliahan dengan baik. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam buat keluarga. Sampai jumpa minggu depan untuk ujian semester. Tuhan memberkati saudara. Horas, Jehovi, ujian Tuhan. Ahoy. Horas Pak. Jujur Pak. Horas Pak. Salam Pak.